Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, gimana kabarnya nih? Di episode kali ini Mas Kasir mau datengin tempat usaha sarapan pagi yang diberi nama Tenda Mintuwo. Tempat sarapan ini ada di Jalan Umbansari, Rumbai, Kota Pekanbaru, Lur. Kalau soal tempat sarapannya sih sama kayak tempat sarapan pada umumnya, namun yang menarik Mas Kasir yaitu cerita pemiliknya. Katanya pemilik tempat sarapan ini mantan pegawai perusahaan minyak ternama di Riau yaitu PT Caltex. Kamu tahu kan berapa gaji pegawai Caltex? Bisa puluhan bahkan ratusan juta, Lur. Penasaran kan? Yuk kita kenalan dulu sama pemiliknya. Namanya Pak Sukamto, tapi biasa dipanggil pelanggannya dengan sebutan Pak D. Karena memang keturunan orang Jawa, Lur. Umurnya memang sudah nggak muda lagi, namun dirinya tetap turun langsung mengelola tempat sarapan yang buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Saat ini Pak Sukamto punya 6 orang pekerja. Dulunya sih sampai 8 orang, cuman karena Covid, Pak Sukamto melakukan efisiensi dengan merumahkan sementara 2 pekerjanya. Untuk menu sarapan di tempat ini sangat beragam. Tidak hanya lontong sayur dan lontong pecal, namun juga terdapat beberapa menu alternatif seperti soto, nasi kuning, mie rebus, mie goreng, dan masih banyak lagi. Untuk omsetnya, beliau bisa ngumpulin pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan. Semakin penasaran kan? Nah, sekarang kita langsung aja tanya-tanya sama Pak D. Sukamto bagaimana beliau memulai usaha ini hingga berkembang seperti saat sekarang ini dalam program Jejak Sukses. Nah, Pak D, udah berapa lama tempat usaha sarapan ini berdiri? Kita mulai Desember 2006. Jadi 2 tahun setelah mengambil pensiun muda. Jadi saya mulai usaha. Kalau boleh tahu, berapa sih omset waktu baru mulai usaha hingga saat ini? Memang dari awal itu memang agak jalannya itu agak melambat gitu ya. Artinya, tapi karena walaupun melambat, tapi setiap harinya itu ada peningkatan. Walaupun sedikit demi sedikit. Omset itu bisa sampai 1 juta, 1,5 juta, dan sebelum pandemi ini kita bisa rata-rata sekitar bisa 2,5 atau bisa Sabtu Minggu bisa mencapai 3 jutaan, jadi sekitar itu. Cuman setelah pandemi ini itu omset kami jauh turun, lebih kurang mencapai 40 atau 45% itu turun. Gimana ceritanya kok bisa kepikiran jualan usaha ini? Pertimbangan awalnya apa? Emangnya nggak ada usaha lain waktu itu? Apalagi kan berlawanan dengan basic profesi Anda yang merupakan orang teknik. Sewaktu saya mau ngambil pensiun sukarela ini, saya sudah diskusi dengan anak-anak bahwa nanti menurut anak-anak kalau Bapak ambil pensiun, Bapak jangan sampai nganggur. Cari kegiatan apa yang Bapak suka, apa yang Bapak bisa enjoy. Jadi jangan sampai terbebani. Jadi maka jatuh pilihannya ke kuliner ini. Gitu. Karena kami dengan keluarga istilahnya ada bakat di bidang kuliner ini. Jadi kami coba kembangkan gitu. Bagaimana waktu mau memulai usaha? Apakah ada kendala atau hal-hal yang membuat ragu dan bikin patah semangat? Katanya sempat ada orang yang nggak percaya Pak D buka warung sarapan lontong karena Pak D kan mantan pegawai Caltex. Dibandingkan kita masih bekerja dengan penghasilan yang menurut termasuk golongan agak baikkan lah ekonominya. Tapi kenapa begitu pensiun kok mengambil usaha yang ibaratnya jual sarapan pagi gitu ya. Nah, kami sebenarnya di samping latar belakang keluarga kami gitu, kami itu memang bukan dari keluarga yang have lah gitu ya. Jadi menghadapi hal-hal seperti ini udah biasa gitu, tidak menjadi kendala kali gitu. Jadi kita coba buka usaha ini dengan talenta yang ada gitu. Memang kalau kendala sih tetap ada, karena kendala itu pertama sekali karena terjun ini memang kami berdua, suami istri turun tangan, dan kami hanya bisa cari pembantu 1 orang.
Itulah yang kami usaha mulai. Memang kami harus turun tangan. Tapi secara psikologis memang beberapa bulan itu memang ada pengaruhnya lah, mungkin menghadapi, ya mungkin rekan-rekan ada yang sekedar datang hanya meninjau, tapi ada juga memang datang mau menikmati sarapan kita. Berapa sih modal awal untuk bisa menjalankan usaha sarapan ini? Banyak nggak? Waktu itu modalnya mungkin enggak ratusan ribu lah ya, enggak sampai jutaan, karena waktu kita memulai usaha ini, kita di depan rumah nih kita bikin tenda biru, kita bikin etalase, kita bikin kursi-kursi dari kayu dan meja papan gitu. Itulah makanya namanya tenda biru Bintuo. Itu awal namanya. Jadi memang kita mulai dari depan, dari emperan istilahnya gitu, di depan rumah pakai tenda-tenda begitu. Jadi modal awal itu tidak besar kali. Apalah modal bikin etalase kebetulan saya bikin sendiri. Meja kursinya bikin sendiri, pelan-pelan ditukangin. Cuman yang modal itu ya beli bahan baku buat jualan itu sendiri. Apalah mungkin kalau cuma jualan sarapan pagi, ya enggak sampai 1 jutaan lah. Tapi prinsipnya kami itu memang kami mau memulai usaha itu tidak dengan modal yang besar. Karena kalau dengan modal besar, kalau usaha itu macet, kita juga kerugiannya juga besar. Tapi dengan memulai kita usaha dengan modal yang kecil, alhamdulillah, kalaupun resikonya juga pasti kecil kan. Tapi alhamdulillah dapat sambutan dari masyarakat. Nah Pak De, ini apa nih tips bagi yang mau memulai usaha atau yang sudah punya agar usahanya bisa berjalan lancar dan makin berkembang? Pertama kita mempelajari market. Market kita di sini adalah mahasiswa. 50% lah mahasiswa, 50% keluarga. Jadi orientasi kita memang mahasiswa. Karena orientasi mahasiswa, kita sesuaikan makanan itu harganya dengan kantong mereka. Tapi tetap kita jaga kualitas dan rasa. Jadi tidak lupa juga kebersihan ya. Jadi kualitas, rasa, dan kebersihan. Jadi memang 3 ini kunci utama kami. Kemudian termasuklah layanannya. Nah gimana Lur? Salut ya buat Pak De Sukamto. Meski mantan pegawai Caltex, beliau nggak gengsi buat mulai usaha yang mungkin bagi sebagian orang merasa itu adalah usaha yang kecil dan kurang menjanjikan untung besar. Dengan keyakinannya, beliau mampu melihatkan kepada kita bahwa dengan tekad yang kuat dan usaha yang maksimal, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen ditambah dengan rasa syukur dalam menerima setiap hasilnya bisa membuat usaha kita bisa eksis dan berkembang. Sampai jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya yang pastinya menginspirasi kita semua. Mas Kasir, mantap tenang.